Baik, selamat pagi anak-anak. Pertemuan kali ini kita akan membahas tugas terkait perencanaan pengujian dan khususnya tentang test case development. Ya, jadi untuk pertemuan kali ini sebetulnya untuk memperdalam materi mengenai test case development. Jadi kita praktek untuk melakukan perencanaan pengujian dengan case aplikasi yang dipilih oleh kalian sendiri. Nah, untuk kelancaran, mungkin pagi ini saya minta dibantu oleh salah seorang dari kalian untuk menjadi moderator gitu ya. Jadi silakan untuk diskusi, untuk persiapan presentasi dan tanya jawab. Kita serahkan kepada moderator. Mungkin kita akan presentasi sekitar mudah-mudahan ada 2 atau 3 kelompok. Maka untuk yang menjadi moderator siapa kira-kira? Mau Bahtiar aja sebagai ketua kelas? Oke ya, Bahtiar kira-kira sudah siap? Insya Allah. Silakan. Atau Bahtiar juga mau presentasi ya? Boleh juga sih, memberi contoh terlebih dahulu. Jadi double gitu Bu, presentasi sama moderator. Itu gimana itu? Ya udah, gini, moderator dulu ya. Jadi mempersilahkan teman-temannya untuk memaparkan. Nanti Bahtiar juga dan kelompoknya saya beri kesempatan untuk memaparkan ya. Mungkin nggak sekarang. Mangga silakan. Oh gitu. Boleh. Ya kalau gitu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kesempatan hari ini kita bakal presentasi ya perihal test case yang sudah teman-teman buat pada saat ini ya dari minggu lalu. Oke, mungkin untuk kelompok yang ingin mempresentasikan, silahkan. Ada yang mau mengajukan duluan? Boleh, Kang. Oh ya, silakan, Kang Rizky. Ini langsung mulai aja. Boleh. Silakan di share screen, kemudian bisa lanjut ke presentasinya. Sudah ada, Kang? Oke, sudah. Silakan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Ramadan, mewakili kelompok saya akan mempresentasikan tentang tugas kami yaitu pengujian aplikasi berbasis website dengan studi kasus sevenkey.id. Ini disusunnya oleh bertiga ya. Yang pertama Rizky Apsafiansyah sebagai ketua, lalu saya sendiri Rizky Ramadan, juga ada Afif Sefullah. Dari daftar isinya bisa kita lihat ya, ada bab 1 yang awal pertama itu gambaran umum aplikasi dengan jabaran, satunya gambaran umum aplikasinya, lalu daftar user requirement, lalu daftar software requirement yang berisi fungsional dan non-fungsional requirement, ada diagram use case, dan bab 2 perencanaan testing. Untuk tugas hari ini kan sampai perencanaan testing. Lalu nanti bab 3-nya ada pelaksanaan testing, kesimpulan, dan daftar referensi. Oke, kita langsung masuk ke 1.1 gambaran umum aplikasi. Jadi sevenkey.id merupakan sebuah website hasil tugas besar rekayasa web. Aplikasi ini merupakan aplikasi e-commerce di bidang fashion yang memiliki fitur pengelolaan data produk, pengelolaan pemesanan, dan pengelolaan pembayaran. Oke, daftar user requirement pada aplikasi berikut adalah yang pertama, pembeli ingin dapat melihat produk yang dapat dibeli. Lalu yang kedua, pembeli ingin dapat mencari produk. Lalu yang ketiga, pembeli ingin dapat melakukan pembelian produk. Yang keempat, pembeli ingin melakukan pembayaran produk. Yang kelima, admin ingin dapat mengelola produk. Yang keenam, admin ingin mengelola pembelian. Oke. Untuk software requirement-nya sendiri dibagi dua ya, ada functional dan non-functional requirement. Yang pertama, functional requirement dulu. Functional requirement yang pertama itu perangkat lunak harus dapat menampilkan daftar produk yang dibeli sesuai dengan user requirement yang pertama. Lalu yang functional requirement kedua itu perangkat lunak harus dapat melakukan pencarian produk sesuai dengan user requirement yang kedua. Lalu yang functional requirement ketiga itu perangkat lunak harus dapat menampilkan halaman pembelian produk
itu memenuhi user requirement ketiga. Lalu yang keempat, perangkat lunak harus dapat menampilkan halaman pembayaran produk, itu user requirement keempat yang dipenuhi. Ya, lalu yang kelima, perangkat lunak harus dapat mengelola produk, memenuhi user requirement yang kelima, dan functional requirement keenam, perangkat lunak harus dapat mengelola pembelian gitu, yang mana memenuhi user requirement keenam yang di atas. Nah, selain functional requirement ada juga non-functional requirement gitu ya. Di antaranya perangkat lunak harus dapat diakses selama 24 jam secara real time. Juga perangkat lunak harus dapat membayar pembelian juga secara real time gitu. Nah, ini user requirement yang dipenuhinya. Lalu ada diagram use case-nya. Di sini ada dua aktor, pembeli dan admin. Nah, pembeli itu ingin apa sih? Pembeli itu ingin software-nya bisa menampilkan produk, melakukan pencarian, menampilkan halaman pembelian, dan menampilkan halaman pembayaran. Nah, untuk admin sendiri ingin melakukan pengelolaan produk dan pengelolaan pembelian. Oke, sekarang lanjut ke bab 2 perencanaan testing. Di tugas ini kan minimal ada 2 tes skenario ya, jadi kami menggunakan 2 tes skenario. Yang pertama itu login. Dengan test case pertamanya itu awalnya halaman login ini formnya kosong. Lalu ini test stepnya, jadi pertama kita buka halaman webnya dulu, masukkan username, lalu masukkan password, habis itu klik submit. Tes data, yaitu datanya dengan kita menggunakan data username-nya ini ya, VIPScodes, dengan password ini akun 18304 sekian. Nah, precondition-nya itu setelah post kondisinya setelah kita isikan ini form loginnya terisi, dan expected result-nya seharusnya user berhasil login gitu, soalnya ini ID dan password-nya terdaftar. Lalu test case yang kedua itu menggunakan langkahnya sama seperti yang tadi. Sekarang menggunakan username-nya admin, password-nya admin 123. Seharusnya user tidak berhasil login karena ini tidak terdaftar. Lalu untuk tes case yang ketiga, kita akan mencoba dengan mengosongkan field loginnya, username kosong dan password kosong. Dan expected kita seharusnya user tidak berhasil login karena formnya kosong. Lalu ada yang kedua itu tes skenario kedua itu insert product ya, dengan 3 test case. Yang pertama itu kita mengisikan semua dengan benar gitu. Yang awal kondisi awalnya itu form pengisian data produknya kosong, lalu langkah-langkah memasukkan datanya, buka halaman websitenya, lalu login sebagai admin, lalu membuka halaman tambah data, lalu mengisikan form, lalu klik submit. Oke, data yang kita kirimkan itu misalnya dengan data nama barangnya apa, fotonya apa, gitu, harganya berapa, deskripsinya apa, dan kategorinya apa. Ini kita isikan penuh semua dengan benar gitu. Seharusnya produk berhasil di-insert. Lalu yang kedua, dengan langkah yang sama, kita mengisikan semua, namun field yang required atau field yang harus diisi, wajib diisinya itu kami kosongkan, yaitu field nama produk. Seharusnya produk tidak berhasil di-insert, asumsi kami, karena field yang diharuskan diisi dikosongkan gitu. Nah, sama juga dengan test case yang keenam ini. Semua field dikosongkan, lalu klik submit. Hasilnya seharusnya tidak berhasil karena field yang required ini tidak ada isinya. Oke, mungkin segitu saja yang bisa saya paparkan. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Kang Rizky. Berarti ini website e-commerce ya? Ya, betul Kak. Tadi jualan, maaf boleh ke atas, tadi jualan fashion ya, kalau tidak salah, atau sepatu. Betul, fashion. Nah, ini kan kita bisa lihat bahwasannya ini dibagi dua ya. Saya mungkin sekalian bertanya gitu ya. Kan tadi kita ada sebagai user dan sebagai admin gitu ya. Jadi user bisa membeli dan admin untuk mengolah produknya kan. Betul. Nah, mungkin saya mau bertanya perihal user requirement gitu. Apakah di requirement ini tidak ada mengharuskan gitu user untuk melakukan login untuk membeli barang atau gimana? Izin menjawab ya. Saya Apif Saifullah, anggota kelompok ini gitu ya. Untuk login sendiri itu kan sebetulnya ya
suatu hal yang harus ada gitu ya di setiap aplikasi, dan ya sebetulnya tidak perlu kita masukkan juga ke user requirement gitu. Jadi ya user requirement di sini ya yang kita masukkan adalah yang memang betul-betul fitur utama dari website ini gitu. Oh begitu, baik baik. Mungkin saya kira gitu ya, bahwasannya websitenya tidak perlu login gitu, jadi bisa langsung membeli suatu produk tanpa harus mendaftar. Oke, baik kalau gitu. Terima kasih penjelasannya. Mungkin sekarang saya buka sesi pertanyaan ya. Mungkin dari rekan-rekan ada yang mau dipertanyakan atau ada yang mau memberi masukan. Waktu dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin masuk. Ya, silakan Kang Fauzi. Setahu saya kalau requirement itu sesuai permintaan dari klien ya. Nah, perihal kayak login dan sebagainya seharusnya dicantumkan. Oke, baik. Terima kasih Kang Fauzi pertanyaannya. Jadi tadi Itu saran. Oh, itu saran. Oh, begitu. Oke, baik. Gimana kelompok boleh dijawab ya? Saya semester kemarin baru dapat mata kuliah PSBO kan. Setahu saya di mata kuliah itu login itu tidak perlu dimasukkan ke dalam user requirement kan. Oke. Tapi mungkin untuk masukannya terima kasih kan. Siap. Oke, baik. Terima kasih. Ada yang ingin bertanya lagi perihal sistem atau aplikasinya kelompok Kang Rizky? Mungkin kita bisa 3 pertanyaan ya. Mungkin 2 pertanyaan lagi dari rekan-rekan. Kalau misalkan nggak ada yang bertanya, saya coba tunjuk gitu ya. Kan pasti ada yang di benak kawan-kawan nih, apa sih yang dimaksudkan ini, kok sistemnya kayak gini, mungkin ada yang mau beri masukan, silahkan. Mungkin saya coba ya, Nathaniel Wijayanto, mungkin ada saran atau pertanyaan perihal aplikasi dari kelompok Kang Rizky. Oke, izin menjawab. Kalau dari saya mah sepertinya sudah cukup, soalnya sudah mulai dapat mudah dipahami. Terima kasih. Oke, baik. Kalau begitu berarti udah cukup jelas ya aplikasinya. Mungkin sebelum kita tutup, apakah ada masukan dari Ibu Ai? Baik, terima kasih Pak Moderator. Jadi ini terima kasih untuk kelompok Rizky dan teman-teman yang sudah memaparkan. Betul tugasnya seperti ini sesuai dengan yang saya harapkan. Jadi kita menjelaskan dulu sistem yang akan kita tes. Jadi seorang tester tuh harus paham sistemnya seperti apa yang ingin dites ya. Itu perspektif pertama dari seorang tester, harus ngerti dulu sistemnya seperti apa. Jadi dari daftar requirement kita sudah cukup jelas. User requirement dengan coba lihat di functional requirement juga sudah ada ya. Sudah oke, karena ini mungkin mengambil dari tugas semester lalu ya. Kemudian dari diagram use case, ini juga sudah sesuai dengan functional requirement ya. Nah sekarang kita kalau asumsi sudah paham mengenai sistem yang akan kita tes, barulah kita seorang tester bekerja ya. Kita lihat di perencanaan testingnya. Nah ini menjadi hal yang menarik ya. Betul, tadi anak-anak pasti jadi bertanya-tanya, moderator juga bertanya-tanya ya, test case yang dipilih itu login, sementara di fungsional nggak ada gitu ya. Nah kita samakan lagi persepsi. Pertama, kebetulan mungkin di kelas PSBO yang saya ajar, dan sebetulnya kelas sebelah juga kami bersepakat, untuk login ini tidak dibahas di functional requirement gitu ya. Bukan berarti tidak ada, bukan berarti tidak diminta oleh user, tetapi kita punya asumsi bahwa login itu akan serupa untuk semua sistem, sehingga kita tidak fokuskan. Tentu saja ketika sistemnya sudah jadi, kalau kita punya beberapa aktor, pasti ada login ya, pasti itu mah. Nah ini dulu disepakati ya.
Jadi bukan tidak perlu, bukan tidak boleh ada, bukan tidak di request, tapi ketika belajar ya, waktu kita belajar, kita lebih memfokuskan ke functional requirement yang lain dengan asumsi dasar kalau login itu pasti ada ya, pasti diperlukan. Nah, kalau kita sudah sepakat itu, mari kita lihat untuk perencanaannya. Nah, ketika perencanaan, kalau memang mau memilih login, maka berarti untuk login ini, saya sih kadang nyebutnya verifikasi pengguna ya. Jadi tidak menyebutnya login, tapi orang nyebutnya login gitu. Ya oke lah, saya akhirnya ya udah pokoknya kita sama persepsinya. Berarti fungsional untuk verifikasi pengguna ini ditulis lagi di functional requirement supaya konsisten dengan perencanaannya. Ya, jadi atau pilihan yang kedua, pada saat perencanaan pilihlah dari fungsional yang tercantum. Ya. Jangan yang login ini karena tidak tercantum. Jadi kelompok Rizky pilihannya ada dua. Login-nya dicantumkan di functional requirement karena ya atau di non fungsional gitu ya, atau karena ada kebutuhan bahwa penggunanya lebih dari satu berarti harus ada login. Itu bisa ditaruh di non fungsional. Atau ketika merencanakan jangan pilih yang login gitu ya, karena jadi tidak konsisten. Jadi diingat ya bahwa seorang software engineer itu yang penting tuh konsistensi, bisa dirunut. Nah kalau ini agak lompat ya, kok tiba-tiba ada login? Padahal kita tahu ya login memang ada, nggak mungkin nggak ada gitu. Cara mendokumentasikannya ditambahkan gitu ya si login ini di dokumen yang tentang requirement. Nah login ini kan sebetulnya menjadi contoh awal ya dari perencanaan. Jadi saya pikir nggak apa-apa ya login ini supaya kalian kebayang, paling gampang tuh membayangkan login memang nggak apa-apa. Nah, tapi yang akan saya lihat yang tes yang keduanya. Yang keduanya apa kira-kira? Coba di scroll lagi. Nah, yang justru menarik di sini ya insert product. Nah, pertama ya untuk test case belum ada namanya nih, baru TC04. Dikasih nama aja ya, ini test case TC04 ini untuk apa gitu ya, untuk yang mana. Oke, untuk penomoran test case dirunut dari atas nggak apa-apa ya, tapi berarti kelompok Rizky harus tahu TC04 ini sebetulnya untuk TS02. Itu nggak masalah ya, penomoran itu tergantung kesepakatan. Ada juga yang memberi nomor TC-nya ini ya, TC 02, 01. 02-nya dari mana? Dari nomor skenarionya. Jadi seperti subbab ya. Subbab gitu. Nah, subbab 02 dia 01. Tapi sekali lagi penomoran itu tergantung kesepakatan konvensi. Saya tidak akan memasalahkan lebih lanjut gitu ya. Namun penomoran ini harus disepakati. Nah, ini harus dikasih nama ya. TC04 ini tentang apa? Nah, ini kosong ya, kosong, lalu yang kedua juga kosong ya? Jadi bingung kan karena nggak ada namanya ya. Iya Bu, masih kosong yang ininya. Maksudnya TC04 ini tentang apa? TC05 ini tentang apa? Nah ini supaya lebih menjelaskan ke pengguna, ke user ya, ke kita semua, tolong diberi nama. Kalau saya lihat TC04 ini berhasil diinsert ya, yang 02 ini? Yang ininya tidak berhasil Bu. Jadi berhasil, tidak berhasil, ada TC06 nggak? Kosong ya. Oke. Baik. Nah, jadi urutannya yang benar, yang tidak benar, dan yang kosong ya. Urutannya seperti itu. Nah, berarti yang login juga mestinya sama ya logikanya biar kita sistematis, biar kita semuanya runut. Yang benar, yang tidak benar, dan yang kosong. Oke. Secara test case sudah betul ya. Jadi cara test case itu seperti ini. Satu skenario di breakdown jadi beberapa test case. Boleh lebih dari 3 sebetulnya. Tapi kalau baru ketemu 3 nggak apa-apa ya. Test step-nya yang belum ada. Coba dilihat. Di header. Header-nya mana header? Oh, header-nya. Oh, ya, belum di-repeat. Kalau kita halaman. Oh, ya. Oke. Nah, untuk formatting supaya rapi, boleh dibuat landscape ya, karena kita kolom kecil-kecil ini susah bacanya. Ayo.
Nah, tes step juga supaya rapih lagi, boleh diberi nomor supaya orang tuh paham ini tes stepnya mana sih, buka halaman. Coba lihat Baik. yang insert yang TS02. Nah, yang insert nggak harus ada login lagi kan? Nah, makanya di precondition yang sebelahnya, coba kita lihat test case-nya anak-anaknya. Buka halaman website, login sebagai admin. Buka halaman tambahan. Nah, ini pertama nggak kelihatan step-nya 1, 2, 3, 4-nya. Kedua, kita boleh di precondition ini sudah login gitu loh. Jadi kita tidak perlu lagi step untuk login. Boleh aja seperti itu. Kalau yang ini kan login-nya ada login di dalam step ya. Ya, Bu. Ya, tergantung precondition sih. Di preconditionnya form pengisian data kosong. Asumsinya berarti halamannya udah dibuka ya. Tapi stepnya dia diulang dari awal. Nah, ini mungkin dikonsistenkan aja mau seperti apa. Ya, terima kasih Rizky ya. Jadi anak-anak yang kita soroti adalah ya ini sebetulnya ya si test case ini. Jadi untuk bagian gambaran umum sistemnya sekalian kita mereview ya. Sudah baik. Namun agar lebih bagus lagi yang penting konsisten antara yang mau dites dengan yang ada di sistem. Baik ya, itu komentar dari saya. Terima kasih Pak Moderator. Saya kembalikan ke Bahtiar. Terima kasih, Bu. Baik, terima kasih banyak Bu Ai. Jadi tadi ya ada masukan dari Bu Ai. Ini untuk halaman test case nanti bisa di di landscape-in aja ya biar bisa memuat lebih banyak tabel gitu. Dalam artian bisa lebih lebar tabel-tabelnya. Terus untuk yang test step tadi sebenarnya ada beberapa yang bisa diminimalisir ya seperti step login itu sebenarnya bisa diisi dalam precondition. Terus untuk test step juga untuk mempermudah gitu ya membaca karena ini sebuah dokumen gitu ya nanti bisa dipermudah gitu menggunakan numbering. Oke, terima kasih banyak Kang Rizky untuk presentasinya. Oke, kita langsung saja lanjut ke kelompok selanjutnya. Sebelumnya ada yang ingin maju duluan lagi? Mungkin dari kelompok lain yang udah selesai test case-nya ingin mempresentasikannya. Soalnya di e-learning sejauh ini baru satu kelompok ya yang upload. Mungkin kelompok yang lain gimana? Kalau misalkan belum, mungkin saya coba menanyakan ya ke kelompok-kelompok lain. Mungkin kelompoknya Nathaniel. Itu gimana tugas test case-nya? Izin menjawab. Kalau saya hampir semuanya udah hampir yang perencanaan sudah selesai, namun tinggal tes datanya belum diisi. Nah, itu sebaiknya gimana? Apa diisi dulu atau tidak apa-apa? Baik, mungkin bisa dibantu jawab Ibu Ai perihal ini. Apakah bisa langsung dipresentasikan tanpa tadi tes itunya? Boleh kita presentasi progres aja ya. Jadi anak-anak nanti ini tugas harus dikumpulkan untuk nilai. Jadi nilai tugas kelas. Jadi kalau sekarang presentasi ini kalau yang sudah bagus, berarti kan saya bisa langsung memberi nilai. Kalau yang belum, berarti kita lihat dari progresnya dulu. Begitu aja mungkin ya. Jadi kalau yang belum mengerti, belum bisa, kita lihat progresnya aja. Silakan. Oke, baik. Terima kasih Bu Ai. Jadi bisa langsung ya kelompok Nathaniel untuk mempresentasikan progres dari tugasnya. Sebentar izin bertanya. Ini saya proyeknya sama tapi test case-nya berbeda, test skenario-nya berbeda, itu tidak apa-apa atau bagaimana ya, Ibu? Iya, itu sangat tidak apa-apa. Justru kita untuk memperlihatkan ya bahwa di dalam sistem yang sama untuk sebuah fungsional yang sama kita bisa punya banyak requirement ya, bisa punya banyak cara gitu ya, dan juga banyak cara ngetesnya. Nah, justru kalau dengan sistem yang sama kita punya beragam cara ngetes, itu bagus, justru bagus gitu ya. Jadi kayak mengeroyok sistem supaya semua lini, semua sisi bisa kita coba. Boleh. Kalau sistemnya sama sangat boleh. Baik Bu, terima kasih Bu.
Oke, saya akan mempresentasikan. Oke, silakan kelompok Nathaniel. Punten, udah muncul? Oke, sudah muncul. Waktu dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nathaniel Wijayanto dan anggota saya yaitu Indriana Puspasaladina dan Yusuf Sri Mulyani akan mempresentasikan laporan verifikasi dan validasi perangkat lunak yang kami ambil proyeknya adalah dari tugas besar rekayasa web yaitu cookies recept. Yang pertama adalah ada daftar isi, ini merupakan daftar isinya. Sudah ada gambaran umum aplikasi yang terdiri dari gambaran umum aplikasi, user requirement-nya, software requirement, dan functional requirement, non-functional requirement, dan diagram use case-nya. Lalu yang pertama, gambaran umum aplikasi. Gambaran umum aplikasi. Cookies Recipe merupakan sebuah website di mana pengguna dapat melihat resep serta menambahkan resep yang dibuat olehnya sendiri atau orang lain. Yang dimaksud orang lain adalah seperti perwakilan. Jadi kita menambahkan resep yang diwakili oleh orang lain. Pengguna tidak perlu melakukan login untuk melihat atau mencari resep. Namun untuk menambahkan resep, pengguna diharapkan mendaftar akun dan login ke akun yang telah dibuat. Setelah pengguna terdaftar menambahkan resep, resep akan dikirim kepada akun admin untuk diterima atau ditolak. Ini dilakukan agar tidak adanya resep yang berisi sembarangan atau kacau. Setelah resep diterima oleh admin, resep akan muncul di halaman website. Lalu ada daftar user requirement aplikasinya. Yang pertama adalah user requirement merupakan keinginan user yang harus dapat dilakukan oleh aplikasi. Yang pertama adalah user requirement pertama, yaitu pengguna ingin dapat melihat resep makanan, pengguna ingin dapat mencari resep makanan, pengguna ingin dapat melakukan pendaftaran akun, pengguna ingin dapat membuat resep, dan pengguna dapat melihat resep yang pengguna buat. Lalu daftar software requirement aplikasi adalah, di functional requirement-nya adalah, perangkat lunak harus dapat menampilkan resep-resep pada halaman utama. Lalu perangkat lunak harus bisa mencari resep. Perangkat lunak harus dapat mengelola pendaftaran akun, perangkat lunak harus dapat mengelola pembuatan resep, dan perangkat lunak harus dapat mengelola persetujuan resep. Lalu untuk non-functional requirement-nya sendiri, perangkat lunak harus dapat diakses 24 jam, dan perangkat lunak harus dapat mengirimkan draft resep yang telah dibuat oleh user ke halaman admin. Lalu ini merupakan ada diagram use case-nya. Lalu di sini ada daftar use case-nya. Yang pertama adalah melihat resep makanan dan deskripsi sebagai user dapat melihat resep makanan yang ada di halaman awal. Lalu mencari resep makanan, user dapat mencari resep yang diinginkan, melakukan pendaftaran akun. Jika user ingin menambahkan resep, maka user diharapkan untuk mendaftar akun. Lalu membuat resep makanan, akun yang telah terdaftar dapat membuat resep makanan dan setelah resep makanan dibuat akan dikirimkan ke halaman admin untuk disetujui yang ada di mengelola persetujuan resep, yaitu admin bertugas untuk mengelola persetujuan, seperti menyaring resep-resep yang baik ataupun yang sembarangan. Lalu ada daftar aktor. Daftar aktor sendiri ada user sendiri adalah orang yang mempunyai akun maupun tidak yang bertujuan untuk melihat resep-resep yang ada pada aplikasi web, atau yang punya akun dan ingin menambahkan resep-resep. Lalu admin adalah orang-orang yang telah disetujui dan dapat untuk meng-approve atau menyetujui resep-resep yang dikirimkan oleh user. Lalu yang ada perencanaan testing. Kami di sini tes skenario ada 2, yaitu pada pendaftaran akun, dan yang kedua adalah pencarian resep. Mari kita lihat yang pendaftaran akun. Untuk test case pertama, form pendaftaran akun diisi dengan benar, sesuai seperti email, password, dan lain-lainnya. Lalu stepnya adalah buka halaman login, tekan tombol daftar, dan isi form pendaftaran dengan benar dan sesuai format. Lalu post condition-nya adalah form pendaftaran diisi dengan sesuai format. Expected result-nya adalah pendaftaran berhasil dan akun bisa digunakan setelah diverifikasi oleh email. Yang test case yang kedua adalah form pendaftaran diisi dengan data yang telah terdaftar. Yang pertama adalah buka halaman login, lalu tekan tombol daftar, isi form pendaftaran dengan akun kita yang sebelumnya didaftarkan. Seperti contohnya adalah, misal pertama-tama kita daftar melalui akun yang belum terdaftar, lalu setelah itu kita isi dengan akun yang sama. Seharusnya post condition-nya adalah form pendaftaran terisi dengan data yang telah kita daftarkan sebelumnya. Expected result-nya adalah pendaftaran gagal dan diperingati bahwa email telah dipakai sebelumnya. Lalu yang ketiga adalah form pendaftaran diisi dengan kosong. Buka halaman login, lalu tekan tombol daftar, setelah itu
langsung menekan tombol daftar tanpa mengisi apapun. Post resultnya adalah form pendaftaran kosong. Expected resultnya adalah pendaftaran ditolak dan diperingati bahwa form harus diisi. Lalu tes skenario kedua adalah pencarian resep. Tes case pertama, bar pencarian diisi oleh resep yang benar. Masuk ke menu utama, halaman utama, lalu cari resep dengan menulis resep di bar cari yang ada di halaman atas. Lalu post resultnya adalah bar pencarian diisi dengan resep yang ingin dicari. Lalu expected result, resep yang dicari akan muncul pada menu utama. Yang kedua adalah bar pencarian diisi dengan resep asal atau belum terdaftar. Masuk ke menu utama, lalu cari resep dengan menulis resep yang belum terdaftar atau resep asal di bar cari, seperti menulis kata-kata yang kacau atau apapun. Lalu post resultnya adalah bar pencarian resep terisi dengan resep yang belum ada atau resep asal. Expected resultnya adalah resep tetap tercari, namun menampilkan bahwa resep itu tidak ada. Yang TC03 adalah bar pencarian resep diisi kosong. Langsung menekan tombol cari pada menu utama tanpa mengisi apapun. Itu post resultnya adalah bar resep kosong. Dan expected result-nya adalah menu utama tidak berubah dan menampilkan resep yang telah ada. Baik, segitu saja yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Kang Nathaniel. Jadi ini aplikasi ini ya resep ya. Jadi kita sebagai user bisa mencari bahkan bisa memberi resep baru gitu di aplikasinya dengan syarat ya harus di ACC oleh admin gitu ya. Betul. Mungkin saya mau nanya ya tentang aplikasinya gitu ya. Mungkin di gambar umumnya kan itu istilahnya bisa di ACC dan bisa ditolak gitu oleh admin. Nah, apa yang mungkin kriteria gitu ya, kriteria yang membuat resep itu bisa ditolak gitu kan? Mungkin beda orang bisa saja resepnya mirip tapi ada sedikit yang berbeda gitu. Mungkin ada menurut orang kok kayak gini sih gitu resepnya. Nah, itu gimana itu? Oke, izin menjawab. Kriteria utama agar resep diterima adalah bahan-bahannya lengkap dan step-nya lengkap. Dan nama resepnya itu jelas. Begitu. Terima kasih. Begitu. Oke, baik. Terima kasih. Oke, saya akan buka sesi tanya jawab. Mungkin rekan-rekan ada yang ingin teriak, memberi masukan, memberi pertanyaan, dipersilahkan. Sepertinya ini ya, mungkin biar berjalan efektif, saya akan coba nunjuk ya yang bertanya. Mungkin Kang Arif Turmuji ada pertanyaan? Ya, terima kasih atas kesempatannya, Pak Moderator. Kalau dari saya, mungkin tidak ada yang tanyakan ya, soalnya tanpa kita ketahui sebelumnya, ternyata yang kelompok saya ambil itu sama dengan Bapak Nathan ini. Tapi setelah didiskusikan, jadi kita ngambilnya berbeda skenario gitu. Begitu mungkin. Iya, jadi nggak ada pertanyaan. Oh, jadi aplikasinya sama gitu ya, cuma yang membedakan di tes skenario. Oke, mungkin betul. saya coba nanya yang aplikasinya beda ya. Mungkin Kang Rizal ada pertanyaan? Oke, mungkin kalau dari saya perihal perencanaan testing. Halo, Kang Rizal. Ini terputus ya sinyalnya, soalnya tidak ada suara. Mungkin kalau misalkan ada gangguan sinyal, bisa bertanya di kolom chat.
Halo, gimana Kang Rizal? Sepertinya terputus ya sinyalnya mungkin karena tiba-tiba ngilang gitu. Ya sudah, nggak apa-apa. Mungkin satu pertanyaan lagi deh sebelum kita lanjut. Mungkin bisa dibantu atau dari Kang siapa nih ya? Cewek deh, Teteh Yuswita. Ada pertanyaan? Punten Yuswita kelompoknya saya. Oh ya, sorry, maaf. Aduh, maaf, saya ralat. Oke, mungkin Kang, ya. saya mewakili pertanyaan Rizal. Oh ya, gimana Kang Adrian? Untuk yang perencanaan testing itu untuk menentukan tes skenario-nya bagaimana ya, Kang? Terima kasih. Baik, terima kasih Kang. Tadi Kang siapa? Sorry. Adrian. Oh, Kang Adrian ya. Silakan kelompoknya Nathaniel untuk menjawab. Punten izin menjawab. Ini kami menentukan tes skenario-nya itu dari fitur-fitur yang ada di website-nya. Begitu, terima kasih. Oke, gimana Kang Adrian? Sudah jelas? Dari fitur atau dari yang user requirement ya? Izin menjawab, kalau kami dari fitur yang ada di user requirement-nya juga. Seperti kayak pendaftaran itu kan ada di user requirement. Ingin pendaftaran akun dan contohnya adalah ingin mencari resep makanan dan melakukan pendaftaran akun. Begitu. Oke, siap. Terima kasih. Oke, terima kasih juga. Oke, baik. Terima kasih Kang Nathaniel dan Kang Adrian yang sudah bertanya dan menjawab. Mungkin sebelum kita tutup, mungkin Ibu Ai bisa memberi masukan. Baik, terima kasih untuk moderator dan Nathaniel. Ini kelompoknya Nathaniel ya, dan kelompoknya serta tadi para penanya. Betul ya, boleh menanyakan apa aja. Nah, di kelompoknya Nathaniel untuk deskripsi produk sudah cukup ringkas, cukup jelas, dan coba lihat diagram-diagram juga sudah betul ya. Ini diagram use case-nya belum ya? Oh, ini. Ya, jadi ini dipertahankan ya untuk pemahaman seperti ini karena ini kita akan pakai juga di KP, TA, dan bahkan untuk bekerja ya. Ini sangat bermanfaat menyusun sistem seperti ini. Kemudian tadi pertanyaannya menarik untuk menetapkan tes skenario dari mana? Betul, dari fitur. Nah, mungkin agak bingung ya fitur dengan fungsional. Sebetulnya kalau saya menyamakan fungsional itu jadinya akhirnya menjadi fitur gitu loh ya. Ada yang mengelompokkan beberapa requirement fungsional menjadi satu fitur gitu. Tapi ada juga yang mengelompokkan satu fungsional terbreakdown menjadi beberapa fitur. Nah, ini nggak masalah sih. Jadi saya mengistilahkan fitur itu ketika aplikasinya sudah jadi gitu ya, sudah bisa digunakan, kita nyebutnya fitur gitu. Sebetulnya dia muasalnya dari fungsional. Tes skenario dari mana? Ya dari fitur itu. Karena asumsi kita kan aplikasinya udah jadi tuh, berarti sudah ada fiturnya. Nah, jadi fitur itu sebetulnya dari fungsional juga gitu ya. Kebayang ya? Jadi satu fungsional tuh jadi satu fitur gitu. Namun ya kadang-kadang gitu ada juga mungkin di referensi lain atau perkuliahan lain yang menyatakan satu fitur itu berasal dari beberapa fungsional atau kebalik satu fungsional jadi beberapa fitur. Nah, saya agak confused kalau seperti itu. Maka saya sederhanakan, saya buat semuanya simple, kita sebut satu fungsional, nanti ujung-ujungnya menjadi satu fitur. Sementara seperti itu dulu ya, meskipun boleh tidak seperti itu. Mudah-mudahan terjawab ya. Dan kemudian kita lihat yang Nathaniel yang ke bawahnya perencanaan. Nah, ini sudah bagus ya pemilihan perencanaannya. Udah pendaftaran akun ini cukup kompleks. Mungkin komentar saya kembali ke test case ya, itu diberi nama TC01 tuh kalau di contohnya di slide atau di paparan atau di websitenya ya, TC01 tuh untuk pendaftaran yang berhasil misalnya ya. TC02 pendaftaran yang tidak berhasil, TC03 pendaftaran kosong misalnya seperti itu test case.
Jadi kita ngecek test case-nya itu seperti apa. Nah, precondition ini kayaknya salah persepsi. Mungkin tadi kelompok yang sebelumnya juga salah persepsi ya. Precondition itu kondisi awal gitu ya, kondisi awal ketika tes ini mau dilakukan. Ya, jadi kalau ditulisnya form pendaftaran diisi dengan benar itu teh bukan precondition, itu masih test case-nya. Kita mau nguji kalau mengisi form pendaftarannya benar. Itu test case. Precondition itu seperti kondisi awal kalau kita menyusun use case kan ada kondisi awalnya ya. Nah, kondisi awal ketika mau masuk ke test step, gimana kondisi awalnya? Misal precondition pengguna sudah melakukan login gitu ya, user sudah terverifikasi ke dalam sistem. Nah, misalnya seperti itu. Precondition itu sebelum ada test step. Nah, sehingga test step-nya itu tidak perlu lagi ada halaman login lagi. Jadi langsung saja di precondition itu kalau kita tulis pengguna sudah melakukan login, halaman pendaftaran sudah dibuka, misalnya seperti itu. Maka test step-nya mengisi apa dulu yang diisi. Nah, kan karena nggak kelihatan sih ya itunya ya tampilannya seperti apa sih ngisi pendaftaran itu, apa dulu yang harus diisi, mengisi apa. Sebetulnya kalau kalian ingat tes skenario di use case ya, aksi reaksi, si precondition sama test step tuh sama. Cara berpikirnya tuh sama gitu, aksi reaksi apa dulu nih yang dilakukan gitu. Tapi nggak ada reaksi sistemnya, cukup aksi dari usernya. Jadi user itu melakukan apa sih, mengetikkan apa aja, langkah-langkahnya apa aja. Nah, kira-kira seperti itu ya. Nah, tes data itu sebetulnya contoh datanya ketika form itu kita uji benar gitu. Kalau benar itu maka datanya, makanya form pendaftarannya isinya apa aja sih, itemnya apa aja sih, maka kita tulis. Kalau login kan cuma username sama passwordnya. Kalau pendaftaran akun, apa aja nih yang harus tertulis di situ. Nah, datanya diisi. Nama, misalnya nama lengkap, alamat, dan lain sebagainya. Gitu kira-kira ya untuk tes data itu ya sama seperti di contohnya yang login. Kebetulan login itu makanya sengaja dijadikan contoh karena gampang, cuma username sama password. Tapi untuk test case yang lain itu pasti tes datanya beragam. Mudah-mudahan Nathaniel tidak bingung ya. Kemudian kita lihat yang tes skenario yang kedua. Ini pendaftaran akun ada di fungsional nggak? Kita ngecek sebagai user, kita cek pendaftaran akun ada di atas. Ada, Bu. Nomor 3 ya? Iya, mengelola pendaftaran akun. Oke, cocok ya. Nah, boleh kalau di skenario biar nggak bingung di tes skenario. Coba kita lihat ya, ini petunjuk dari saya aja. Jadi melengkapi yang di paparan ya. TS01 pendaftaran akun. Kalau mau kasih dalam kurung, itu use case 3 gitu. Jadi kita ngerunutnya gampang. Siap, Bu. Nah, yang kedua apa? Pencarian resep juga ada ya. Mencari resep yang benar yang belum terdaftar. Ya boleh sih seperti ini, tapi ini sebetulnya test case ya, yang benar, yang belum terdaftar sama yang kosong itu test case-nya. Kalau precondition-nya mungkin sama semua. Halaman pengguna sudah login atau halaman pencarian sudah terbuka gitu ya. Masuk ke menu utama nyari resep. Iya. Test step-nya sederhana kebetulan ya, kalau searching paling satu langkah aja kan, mengisi resep yang akan dicari gitu ya. Betul, Bu, cuma ngisi resep yang dicari aja. Nah, mungkin nanti juga bisa dicoba ya di tes datanya untuk yang tidak benar itu. Misalnya kita memasukkan karakter yang aneh-aneh, apa yang terjadi, memasukkan apa sih, harusnya string, tapi kita masukinnya tipe lain gitu ya. Itu sebetulnya tes data tuh begitu. Jadi karena kebetulan ini yang harus diisinya cuma satu field ya, cuma string aja mungkin ya, kata kunci aja. Iya, Bu, kata kunci resepnya aja. Pencarian diisi dengan resep yang ingin dicari. Belum ada. Oke. Nah, saya bingung expected-nya.
Yang ketiga ini apa sih? Kolom yang habis tes data ini? Oh, Post post condition. condition. Oke, post condition itu sama expected itu sebetulnya mirip banget. Coba kita lihat ya. Post condition itu ketika selesai ngetes apa yang terjadi gitu ya. Coba lihat post condition itu kondisi si aplikasinya selesai searching itu apa. Nah, jadi di post condition itu bahasanya sama dengan precondition. Jadi setelah kita melakukan searching, si aplikasi itu gimana? Apakah dia tetap di halaman tersebut atau dia pindah misalnya ke page yang lain atau ke close ya, kalau selesai itu langsung nge-close otomatis atau seperti apa. Itu post condition. Nah, kemudian kalau expected harapannya apa ketika kita melakukan testing dengan tes step dan tes data itu, harapan yang munculnya apa? Harusnya munculnya resep ya. Oh, dia pindah ke menu utama ya? Sebenarnya ini kan bar pencarian itu ada di menu utama, Bu. Jadi kalau misalkan ada resepnya, dia munculin yang utama resep yang dicari. Kalau yang kosong itu tetap di menu itu gitu loh, Bu. Berarti kalau dia benar, dia lompat ke resep ya? Iya, dia resep. ke jajaran resep intinya, jajaran resep yang dicari gitu. Ke page lain berarti ya? Bisa dibilang seperti itu. Page yang menampilkan resep-resep yang dicari. Nah, itu post condition-nya. Berarti ada di halaman, kalau pindah page gitu ya, halaman itu tuh post condition. Nah, kalau harapannya tadi muncul apa? Yang muncul apa sih kalau kita melakukan pencarian? Daftar resepnya atau gimana gitu ya? Kalau di yang expected itu, jadi pas kita setelah mencet bar search itu, muncul semua resep yang dicarinya, itu harapannya, Bu. Oke. Kayak gitu. Kalau yang salahnya gimana? Tidak muncul, barnya kosong, muncul not found gitu atau gimana? Kok ini sih tertampil ya resepnya ya? Kalau yang pencarian asal itu nanti muncul tulisan resep tidak ada, Bu. Resep yang dicari belum terdaftar atau tidak ada, begitu. Oh, mungkin ini yang salah ya, expected-nya ya. Ini resep tetap tercari, namun menampilkan bahwa resep tidak ada. Oh, expected-nya ya resep not found gitu ya. Dan post condition-nya tulisan not found-nya itu ada di page lain atau atau di pop up atau gimana? Nah, itu post condition. Kebayang yang ketiga? Kebayang, Bu, kebayang, Bu. Terima kasih banyak, Bu. Mulai kebayang. Nah, yang kosong juga sama ya. Mau gimana nih kita tergantung si aplikasinya kan sebetulnya ketika kemarin merancang, gimana sih ketika dia kosong? Ya bebas. Kalau kita di e-commerce di page itu munculnya ya. Tapi banyak juga di page itu kan not found, atau kalau e-commerce tertentu ya dia nggak not found tapi dia recommending yang lain gitu loh, saking canggihnya ya. Not found sih not found tapi dia malah mensuggest ini aja deh gitu. Nah itu beda ya. Itu terserah skenarionya. Namun si testing ini memang harus disesuaikan dengan si skenario waktu kita nyusun aplikasi gitu ya. Gampang sebetulnya ketika perencanaan itu kalau punya dokumentasi atau sistemnya udah jelas banget ya disesuaikan aja dengan apa yang si sistemnya gitu. Mudah-mudahan terjawab ya, Nathaniel, merasa lebih jelas. Ya, Bu. Terima kasih banyak, Bu. Anak-anak mulai gimana jelas. mungkin? Anak-anak ada yang mau ditanyakan nggak atau merasa lebih jelas juga, atau mau nanya juga boleh ya, Mas Tiar ya. Barangkali dari diskusi ini timbul pertanyaan-pertanyaan gitu. Oh begitu, baik. Oke, mungkin dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan dari diskusi ini? Saya mau bertanya. Ya, gimana Kang Ari? Silakan. Itu kan Bu di skenario tes ini ada satu kolom lagi, pass atau fail. Penentuan pass atau fail itu tergantung expected itu atau hasil yang diterima dari si tesnya. Oh, yang pass and fail-nya. Iya, Bu. Kalau pass and fail itu kan ini baru perencanaan ya. Kalau perencanaan kita belum tahu
Aktualnya. Jadi kalau expected itu yang sesuai desain sistemnya, kalau actual itu ketika kita mulai testingnya. Nah, pass fail-nya itu kalau actual tidak sama dengan expected-nya gitu. Misal expected-nya gini, pada saat pencarian resep yang asal seharusnya muncul pesan resep tidak ditemukan gitu ya. Nah, ternyata ketika kita beneran ngetes, ternyata nggak ke situ, ternyata malah ke ini, ke apa not found gitu, page not found ya, atau justru terjadinya bukan not found ya, pindah page ya, itu pindah page. Kalau not found kan jadi error sih, atau malah pindah page atau tidak bereaksi apa-apa, nggak ada pesan apa-apa gitu ya. Jadi si searchingnya itu ketika kita memasukkan kata kunci, diklik nggak terjadi apa-apa gitu, nggak muncul message sama sekali, nggak not found juga nggak muncul, pop up nggak muncul, apa-apa nggak muncul. Nah, itu sebetulnya tidak sesuai dengan harapan, karena harapannya itu kan sistem itu ketika pencariannya tidak ditemukan, dia memunculkan sesuatu, pesan gitu ya. Tergantung pesannya mau di mana, mau di pop up, mau di page itu, mau di mana, tergantung, terserah gitu. Nah, maka itu menjadi fail karena tidak sesuai. Jadi kalau yang fail itu asal nah beda ya kalau misalnya tidak ketika kita memasukkan resep yang tidak ada, lalu sistemnya bilang resep tidak ditemukan. Nah, itu sudah cocok actual sama expected-nya. Karena muncul pesan bahwa resep tidak ditemukan. Itu menjadi pas gitu ya. Karena actual sesuai dengan expected. Gitu mungkin. Terima kasih, Terjawab Bu. nggak? Alhamdulillah terjawab. Ya, mangga. Baik. Kembalikan ke Bahtiar ya, silakan. Ya, baik, terima kasih banyak Bu. Mungkin kita bisa satu lagi pertanyaannya untuk diskusi ini. Ada yang mau ditanyakan lagi dari teman-teman? Kalau misalnya tidak ada lagi, untuk kelompok Nathaniel tadi ya, perihal precondition mungkin nanti bisa diupdate ya, karena ya kondisi awal seharusnya. Terus kemudian tes data itu nanti bisa diisi dengan data yang digunakan ya pada saat mencoba tes skenario-nya. Oke, mungkin untuk Siap, kelompok terima kasih. Nathaniel, silakan ditutup. Baik, hanya segitu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kepada Bapak Moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak kelompok Nathaniel. Mungkin kita masih ada waktu satu kelompok lagi ya. Jadi ini tadi kelompoknya aplikasinya sama. Saya persilahkan kelompoknya Arjun. Atau bisa diwakilkan Kang Arif kalau misalkan Kang Arjunnya tidak hadir. Ya, boleh. Sebentar. Oke, sudah muncul Kang. Waktu dipersilahkan. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mewakili kelompok untuk menyampaikan laporan yang kami buat. Sebelumnya informasi aplikasi yang kita ambil ternyata sama dengan kelompok sebelumnya. Nah, untuk itu mungkin untuk informasi umumnya kurang lebih sama ya. Coba scroll ke bawah, Kang. Nah, di sini untuk daftar untuk gambaran umumnya ya.
kurang lebih sama. Cookies resep adalah aplikasi yang menyediakan informasi berbagai macam resep makanan. Dan di sini pengguna dapat mencari resep yang diinginkan dan pengguna dapat melihat detail resep yang dipilih. Dalam aplikasi ini pengguna dapat membuat akun dan login ke dalam aplikasi sehingga pengguna dapat berkontribusi dalam berbagi resep makanan. Kang, boleh tolong di zoom sedikit kan? Terima kasih. Nah, pengguna dapat menambahkan pengolahan resep yang dimilikinya dan pengguna juga dapat menambah, menghapus, mengedit resep miliknya. Kemudian ada daftar user requirement-nya. Yang pertama, pengguna yang dapat melihat daftar resep. Yang kedua, pengguna yang dapat melihat detail resep. Yang ketiga, pengguna ingin dapat mendaftar akun. Yang keempat, pengguna ingin daftar login ke dalam aplikasi. Yang kelima, pengguna ingin dapat membuat resep. Yang keenam, pengguna ingin dapat mengubah resep. Yang ketujuh, pengguna ingin dapat menghapus resep. Yang kedelapan, pengguna ingin dapat memverifikasi resep yang dibuat. Boleh ke bawah, kan? Nah, kemudian ada yang software requirement. Yang pertama ada fungsional, sesuai dengan user requirement tadi ya. Yang pertama, aplikasi harus dapat menampilkan daftar resep. Yang kedua, aplikasi harus dapat menampilkan detail resep. Yang ketiga, aplikasi harus dapat mengelola pendaftaran akun. Yang keempat, aplikasi harus dapat memproses aktivitas login dari pengguna. Yang kelima, aplikasi harus dapat menangani pembuatan resep. Nomor 6, aplikasi harus dapat menangani perubahan resep. Nomor 7, aplikasi harus dapat menangani penghapusan resep. Yang ke-8, aplikasi harus dapat memverifikasi resep yang dibuat. Kemudian ada non-fungsional. Non-fungsional ini dapat 4. Yang pertama, aplikasi harus dapat diakses 24 jam. Yang kedua, aplikasi harus dapat menampilkan resep dengan waktu kurang dari 5 menit, menampilkan daftar resep dengan kurang dari 5 menit. Yang ketiga, ada aplikasi harus dapat menampilkan detail resep dengan kurun waktu yang kurang dari 1 menit. Kemudian nomor 4, ada aplikasi harus dapat menampung resep dalam jumlah yang banyak atau size ya dalam memori. Kemudian ada diagram use case. Nah, diagram use case-nya sesuai dengan requirement tadi. Pertama ada yang melihat daftar resep. Di sini aktornya dapat diakses oleh 2 aktor ya. Ada pengguna dan admin. Kemudian ada melihat detail resep. Kemudian ada mendaftar akun. Kemudian ada login aplikasi. Kemudian ada pembuatan resep. Kemudian ada mengubah resep. Kemudian ada menghapus resep dan ada memverifikasi resep yang dibuat. Untuk deskripsi use case-nya, yang pertama melihat resep. Pengguna dapat melihat daftar resep yang ada, makanan yang ada. Kemudian melihat detail resep, yaitu pengguna dapat melihat detail resep makanan yang dipilih. Kemudian mendaftar akun. Pengguna dapat mendaftar akun untuk berkontribusi dalam aplikasi. Kemudian login aplikasi, yaitu pengguna dapat melakukan login ke dalam aplikasi menggunakan akun yang telah dibuat. Kemudian membuat resep. Pengguna yang telah login dapat mendaftar resep. Kemudian yang keenam ada mengubah resep, yaitu pengguna dapat mengubah resep yang telah mereka tambahkan. Kemudian menghapus resep, pengguna dan admin dapat menghapus resep yang telah ada. Nah, kemudian memverifikasi resep yang dibuat, admin dapat memverifikasi apakah resep yang dibuat akan diterima atau ditolak. Kemudian ada deskripsi aktornya. Pertama ada pengguna, yaitu pengguna merupakan user utama yang telah mendaftar dan memiliki akun untuk berkontribusi dalam aplikasi. Kemudian ada admin, yang merupakan otoritas untuk menilai layaknya resep yang dibuat oleh pengguna dan dapat menghapus resep yang sudah ada. Kemudian untuk bab 2 ada perencanaan testing. Di sini kami mengambil 3 fitur ya, ada login, ada membuat resep, dan 3 mengubah resep. Yang pertama mungkin ada login. Di login ini terdapat 3 test case ya. Nah, mungkin di sini masih persepsinya masih sama seperti kelompok lain, jadi ada kesalahan mungkin ya. Pertama ada test case 1, yaitu login ketika data kosong.
Di situ ada tes stepnya, masuk ke dalam halaman login dan mengklik login. Kemudian post conditionnya itu ada form login tidak diisi, ada notif seperti itu ya. Kemudian expected-nya pengguna harus mengisi form login. Kemudian yang kedua ada login dengan data yang benar ya. Masuk ke dalam halaman login, kemudian mengisi form login dan klik tombol login. Kemudian tes datanya itu ada root dan passwordnya itu root 123. Dan post conditionnya itu form login diisi dengan benar. Expected-nya itu pengguna berhasil login ke aplikasi. Nah, kemudian yang ketiga ada login dengan data yang salah. Stepnya sama, namun pada step kali ini isi formnya diisi dengan tidak benar. Misalkan datanya itu ada tipe seperti itu ya, root, kemudian passwordnya juga ada tipe. Kemudian post conditionnya form login diisi password yang dan ID yang salah, kemudian expected-nya pengguna gagal masuk ke aplikasi. Kemudian ada skenario yang kedua, yaitu membuat resep. Nah, yang pertama, user membuat resep namun tidak diisi ya, atau kosong. Nah, stepnya terhadap masuk ke halaman tambah resep, kemudian mengisi form resep, kemudian klik tombol tambah resep. Di sini mengisi itu maksudnya tidak diisi ya, tadi karena kosong. Nah, ini datanya dikosongkan, kemudian postnya itu form resep tidak diisi, dan expected-nya itu resep gagal untuk dibuat. Kemudian yang kedua, ada mengisi data resep hanya satu form ya, misalkan hanya judul resepnya aja, nama resepnya aja. Stepnya sama, kemudian datanya itu hanya satu, postnya itu form hanya diisi pada isian tertentu. Kemudian expected-nya itu resep gagal untuk dibuat. Kemudian yang ketiga, mengisi data tanpa form durasi dan porsi. Nah, ini form durasi dan porsi ini maksudnya form yang tidak harus diisi ya. Jadi masih bisa masuk intinya. Kemudian di sini datanya tetap diisi. Kemudian ini post conditionnya itu ada form sudah terisi selain form tadi yang tidak harus diisi. Kemudian expected-nya itu berhasil dibuat. Kemudian keempat, mengisi data form salah satu dari form nama resep, bahan, dan tahapan. Stepnya sama. Kemudian datanya itu hanya diisi nama resep, bahan, durasi, dan porsi. Kemudian postnya itu form terisi selain form tahapan, dan kondisinya itu gagal. Post expected-nya itu gagal untuk dibuat. Kemudian ada yang kelima itu mengisi semua data resep. Stepnya sama, kemudian datanya itu semua diisi. Dan post conditionnya itu semua form terisi, dan expected-nya itu resep berhasil dibuat. Kemudian ada skenario yang ketiga, yaitu mengubah resep. Yang pertama yaitu data resep itu dirubah tapi menjadi kosong, atau menjadi kosong. Kemudian tahapnya itu masuk ke halaman tambah. Ini mengubah ini masih keliru ya. Kemudian ini kayaknya masih keliru. Coba ke bawah lagi, Kang. Mungkin cukup sekian, karena ternyata yang ketiga ini masih keliru. Saya kembalikan ke Bapak Moderator.
Baik, terima kasih banyak ya kelompoknya Kang Arjun. Mungkin kita buka sesi pertanyaan satu orang ya. Mungkin bisa Kang Ferdian, siap. Ayo, iya siap. Saya mau nanya dong, ini misalkan kalau login user, nah si usernya tuh kalau mau daftar, dia pakai apa daftarnya? Pakai email atau pakai nomor HP atau pakai apa? Baik, terima kasih Kang Ferdiansyah. Mungkin bisa Iya. dibantu jawab oleh kelompoknya Kang Arjun. Ya, izin menjawab. Untuk aplikasi ini, loginnya itu menggunakan email ya. Jadi sebenarnya di aplikasi ini tuh kita bisa mendaftar menggunakan email dan nanti itu ada verifikasi. Namun di sini tuh tidak diaktifkan kalau nggak salah verifikasinya. Nah, intinya kita daftar di sini tuh menggunakan email seperti itu. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih. Mungkin kita langsung saja untuk Ibu Ai, apakah ada masukan, Bu? Ya, ini untuk sistem yang sama ya. Oke. Yang resepi, kemudian user requirement-nya ada 8. Coba di sampai requirement-nya. Ya, ini komentar aja ya untuk user requirement. Mungkin samakan lagi persepsi. Jadi sebetulnya kalau seperti ini nggak ada bedanya user requirement sama fungsional ya. Sebetulnya user requirement itu tidak harus terlalu detail seperti ini ya. Sebetulnya gitu. Tapi nggak apa-apa untuk belajar sih ini nggak salah ya. Yang salah itu kalau nggak ada user requirement atau user requirement-nya itu tidak dipenuhi oleh functional requirement gitu. Jadi ada yang ketidaksesuaian. Kalau ini sesuai banget satu ke satu ya. Sebetulnya kalau user requirement itu lebih agregat gitu, lebih besar lah ya. Jadi nggak detail-detail. Nah, jadi misalnya ingin mengelola resep dah aja gitu ya. Ingin ya kalau mengubah, menghapus itu kan udah kurut ya. Tapi nggak apa-apa, sekali lagi nggak apa-apa, karena ini yang penting requirement-nya, coba lihat requirement-nya. Ini sudah menjawab semua kebutuhan user. Nah, yang penting dari requirement ke use case juga sudah betul ya, coba kita lihat. Use case-nya. Sudah ada 8 juga ya. Oke. Nah, kembali ini seperti yang kelompok pertama ya, ketika di testing, coba kita lihat perencanaan testingnya. Dia memilih verifikasi ya, padahal verifikasinya tidak tercantum di requirement. Bagus yang kelompok 2 sih sebetulnya, kita pilih itu kan ada 8 gitu ya, pilih aja satu misalnya untuk mengisi resep misalnya, atau menghapus juga nggak apa-apa ya. Jadi dari sekian banyak requirement dipilih aja. Nah, ini sama ya, kayaknya kesalahannya sama ya, precondition-nya itu sebetulnya itu nama test case-nya ya ketukar. Jadi precondition itu kondisi awal sebelum test step. Nah, seperti masuk ke halaman login, klik tombol login. Bukan itu kalau test step. Justru precondition-nya misalnya halaman login sudah terbuka. Ya, itu precondition. Test step-nya bagaimana? Yaitu memasukkan user, memasukkan password, mengklik tombol login gitu ya. Atau cancel, mungkin ya harusnya ada juga cancel-nya. Nggak ada test case cancel ya di sini. Jadi kalau mau mencoba memperkaya, ini sekalian buat kalian semua, memperkaya test case ya. Test case itu kan semua kemungkinan yang terjadi. Si login ini kan bisa aja nggak jadi ya. Jadi cancel gitu. Jadi menekan tombol cancel. Harusnya nggak jadi login kan. Kalau cancel tapi tetap bisa login, nah berarti itu fail ya. Nggak boleh kan. Itu contoh memperkaya test case. Jadi semua kemungkinan yang terjadi pada saat kita ingin login. Tidak hanya berhasil, tidak hanya gagal, tapi kecolongan gitu ya, memasukkan menekan tombolnya ternyata masih bisa masuk gitu. Nah, ini juga kalau login sekarang mah lebih kayak lagi kan, bisa lupa password,
gitu ya, bisa lupa password. Kemudian yang gagal juga, nah yang gagal sekarang ya, kalau loginnya gagal, di test step-nya gimana? Kalau nyoba sampai 3 kali, di perancangan sistemnya gimana sih waktu bikin sistem kalau kita 3 kali gagal login, mau di gimana? Boleh aja atau terkunci sistemnya. Nah itu harus dicoba juga. Jadi kalau 3 kali gagal sistem terkunci, misalnya ya kalau ada requirement atau ada di penjelasan pada saat menyusun verifikasi pengguna, kalau ada spesifikasinya, harus dicoba gitu. Benar nih 3 kali gagal kekunci. Berhubung si verifikasi pengguna ini di requirement-nya tidak dijelaskan, ya pada saat perencanaan testing jadi bingung gitu. Jadi sama ya dengan kelompok 1, kalau mau sih dikonsistenkan. Di login-nya kita tambahkan ya requirement-nya atau dipilih yang skenario yang lain. Nah, kalau mau memperkaya di login ini saya contohkan, misal ketika login itu ada button cancel nggak jadi gitu. Nah, itu harus diuji juga. Jangan sampai cancel itu expected-nya nggak jadi login, kembali ke halaman awal, ternyata malah masuk gitu. Meskipun nggak mungkin juga ya, udah jarang kan bikin aplikasi yang tidak berhasil menghandle cancel dan oke gitu. Oke ya, jadi yang login itu komentarnya, yang pembuat resep masuk ke halaman resep, tambah resep ya. Boleh dari kalau test step-nya mau dimulai dari masuk ke halaman tambah, berarti precondition-nya sebelumnya apa? Sebelum masuk ke halaman tambah, ada di mana si aplikasi itu? Itu precondition. Nah, ini semua sekali lagi ya bisa mengambil dari skenario di perancangan use case. Pada saat kita menyusun use case, itu kan ada aksi reaksi. Ada kondisi awal, kondisi akhir. Ini tuh bisa diambil untuk perencanaan testing. Jadi ya yang kemarin waktu bikin sistem merasa bersusah payah membuat skenario sebuah use case, merasa tidak berguna gitu ya, skenario capek banget bikin skenario. Sebetulnya itu berguna ketika menyusun perencanaan testing ini. Bergunanya 2 kali gitu ya, pada saat membangun sistem, pada saat merencanakan. Nah, test step ya, test step ini menambah resep, pengisi form resep, mengetik tambah resep. Resepnya tuh teks ya, teks aja ya. Saya nggak paham juga sih kalau baca perencanaan di sini. Apa di use case-nya harusnya dilengkapi skenario ya supaya bisa dicek. Mengisi yang kedua ya, mengisi data resep hanya 1 form. Masuk ke halaman tambah resep, mengisi hanya 1 form. 1 form itu 1 form apa? Iya Bu, itu di situ maksudnya 1 form itu hanya 1 kolom yang diisi. Misalkan untuk hanya nama resepnya aja yang diisi seperti itu. Iya, berarti harusnya jangan form atau ya. Form itu kan formulirnya ya. Kalau itu field mungkin ya. Oh iya, field mungkin. Field atau kolom tadi ya, lebih cocok kolom gitu. Berarti pada saat mengisi resep itu ditulis. Seperti juga di skenario test use case ya, harusnya ditulis tuh. Mengisi field apa gitu loh. Nah, ini kan di tes datanya udah ada ya. Bahan nama, bahan, durasi, porsi, tahapan. Nah, yang ini. Betul-betul. Nah, kalau hanya diisi 1 form aja, boleh sih. Coba yang resepnya betul. Ini sistematikanya dirunut aja kali ya. Mau ngetes yang mana dulu? Yang benar dulu, yang itu efek psikologis loh. Kita kalau mau ngetes, pengennya yang mana dulu? Yang benar dulu, lalu yang salah yang kosong, atau yang kosong dulu, terus yang benar, terus yang salah. Itu sebetulnya terserah kita. Tapi yang penting di semua skenario tahapannya konsisten. Biar kitanya nggak pusing juga gitu. Jadi kita terbiasa. Saya pribadi kalau ngetes pasti yang benar dulu. Karena kita jadi tenang ya. Jadi kita happy case dulu.
Kalau yang benar, kita tes yang benar, itu gimana sih? Nah, kita yang benar dulu, aman. Baru kita ngetes yang lainnya, yang salah dan yang kosong sama sekali. Itu tetap harus dites. Kenapa kita pilih yang happy case dulu, test case yang benar dulu ya, supaya kita merasa oh iya, yang penting aplikasi saya berhasil dengan jalur yang dengan spesifikasi yang sudah ditetapkan gitu. Rasanya happy gitu ya, rasanya confident bahwa oh nih benar nih, tidak ada fail. Baru kita yang fail-failnya. Namun boleh juga justru critical ya, justru kita tipikal orang yang mengetes kondisi-kondisi terburuk dulu, justru kondisi terburuk dulu yang kita coba, kosong dulu, salah dulu, baru terakhir benar. Nah ini terserah menurut kalian gimana, boleh kita diskusikan ya. Dan saya berharap kita punya konvensi, kesepakatan. Kalau jadi tester, apa dulu nih yang dites? Bukan berarti nggak boleh di urutannya dibolak-balik, tapi kita punya style. Mau nanti diskusi ya sama Pak Moderator, baiknya yang mendingan yang benar, yang happy dulu, atau justru yang critical dulu, yang kosong-kosong dan yang salah dulu. Nah itu saya serahkan ke kalian semua. Yang penting konsisten, jangan sampai satu skenario dia pertama test case-nya yang kosong, tapi di skenario yang lain ngetesnya yang happy dulu gitu ya. Itu membuat confuse ya. Confuse yang ngetesnya nanti nggak nyaman aja gitu ya. Tapi nggak apa-apa juga sebenarnya, itu sih style ya. Oke, ini sudah bagus ya, menurut saya sudah sesuai dengan yang diharap, yang saya maksudkan ya di materi. Berarti memang gampang ya ternyata ya untuk perencanaan testing. Nanti ya, ini gampang karena test step-nya ini kita lihat ya, persis dengan urutan skenario use case, mengisinya persis. Kalau kalian tester yang next step ya, next level, kalau ini udah, kalau kalian ingin menjadi tester yang dalam gitu ya, yang next stage, next level, test step-nya tuh diputer-puter. Bisa nggak kita ngisinya dibolak-balik gitu ya? Tidak runut atau apa dulu gitu ya? Atau test case-nya ini, test step-nya ini kita acak-acak gitu ya? Ya ini sih ngisi form, kalau ngisi form sih nggak ada masalah ya. Misalnya gini, ngeklik tombolnya dulu, baru ngisi. Mungkin nggak gitu loh. Kan harusnya jadi error ya. Kan harusnya isi formnya dulu penuh, baru tombolnya bisa diklik. Benar nggak? Nah, kalau test step itu kita bisa memainkan langkah. Jadi test step yang kita harus nyoba, gimana kalau tombol add-nya kita klik padahal formnya belum terisi. Harusnya nggak boleh ya, harusnya ada message resep belum diisi, misalnya seperti itu. Nah, itu test step. Jadi sebetulnya untuk test case itu ya, aduh Bu, test case-nya sama, test skenario-nya sama, test case-nya sama-sama ngisi resep. Test step-nya bisa kita ubah-ubah, bisa kita putar-putar. Tes data juga bisa diputar-putar juga. Misal, kita ngisi sesuai aturan, tertib. Nama resep harus string, diisi string. Padahal bisa juga loh, kita ngisi nama resep itu pakai keyword karakter yang aneh-aneh. Kalau kita string ya, pasti itu diterima. Padahal kalau udah di save itu kan jelek banget. Masa sih ada resep dengan karakter aneh-aneh? Nah, yang salah siapa? Yang salah tuh spesifikasinya. Boleh nggak nama resep itu karakter aneh-aneh? Harusnya kan nggak boleh ya. Harusnya sesuatu yang bisa dibaca. Kebayang nggak? Nah, itu secara testing ya harusnya kalau pemrogramannya yang baik ada masking ya namanya ya. Jadi kalau ini aturannya karakter apa yang boleh di sebuah resep. Nah, saya nggak tahu kalian sudah diajarkan sampai situ atau belum ya. Kalau sudah berarti terbayang kan? Nama resep ini kamu tertib menuliskan sesuai tipe string. Kalau jadi tester yang next step tadi ya, next level ya, saya akan masukkan nama resep itu ngaco aja gitu ya. Pakai karakter macam-macam. Ketika di save, masuk. Secara spesifikasi nggak ada yang salah. Karena dia string kan. Tapi kalau kita lihat, alangkah tidak eloknya gitu ya.
maka sebetulnya sistem harusnya bisa menghandling untuk karakter yang aneh-aneh tersebut. Terbayang maksud saya? Ya. Nah, itu tugas tester. Membuat programmer jadi tersadar. Oh iya, nggak cukup cuma string ya. Saya harus menghandling. Jangan sampai ada user yang iseng. Karena ini usernya umum kan. Atau mungkin di save ya, tapi ada verifikasi mungkin ya. Ada verifikasi resep nggak sih di sini? Coba saya lihat requirement-nya. Kan resep itu dari user. Admin ada verifikasi nggak? Resep mana yang dipublish, mana yang enggak? Ada Bu, tapi tapi tidak diambil. Tadi itu harusnya yang sudah berhasil membuat resep tuh resepnya masuk ke daftar verifikasi seperti itu. Oh ya udahlah, biarin aja kalau gitu ya. Kalau ada user iseng-iseng ngisi resepnya ngaco ngawur gitu. Tapi memenuhi kriteria, semua diisi, semua stringnya diisi, tapi karakternya aneh-aneh. Gitu. Mungkin pas verifikasi ya nanti bisa di reject. Ya betul. Itu mengurangi beban programmer sih. Tapi kalau programmernya tertib, dia akan membuat masking, mencegah supaya karakter nggak masuk, karakter aneh nggak masuk. Itu next level ya. Mudah-mudahan sih di antara kalian sudah terbiasa ya. Baik, komentar dari saya cukup, ini sudah sesuai ya, sudah on the way, semua juga sudah on the way, tinggal koreksi sedikit-sedikit, dan ternyata mungkin terasa bahwa untuk menjadi seorang tester ya harus membuat seperti ini. Baik, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih, moderator. Terima kasih banyak Bu. Karena ini waktunya sudah lewat dikit ya. Mungkin dari kelompok Kang Arjun bisa penutupan? Iya, terima kasih sekali lagi atas kesempatannya dan juga perhatiannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih kepada 3 kelompoknya yang sudah presentasi. Tadi ada kelompok Rizky, kelompok Nathan, Neil, dan kelompok Arjun. Oke, baik, karena waktunya sudah habis, sesi presentasi kita akhiri. Saya kembalikan ke Bu Ayu. Baik, terima kasih untuk diskusinya pagi ini. Mudah-mudahan mendapatkan pencerahan ya, karena kalau cuma teori biasanya nggak hafal-hafal. Tapi memang testing ini target pencapaiannya harus sampai bisa membuat seperti yang tadi gitu ya. Jadi nanti di UTS, di UAS, dan itu pasti kita minta supaya memberi contoh melakukan perencanaan testing gitu ya. Jadi kita latihan yang minggu ini belum menyelesaikan, segera diselesaikan minggu depan. Kalau memang kita harus bahas, kita bahas kembali. Terima kasih Bahtiar untuk membantu pagi ini ya sebagai moderator, sangat membantu kelas ya. Jadi banyak teman-teman yang berani bertanya. Kita tutup pertemuan kali ini, kita ketemu lagi minggu depan. Terima kasih untuk perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu. Terima kasih banyak Bu.